Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali perkenankan kita semua untuk bersilaturahmi di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, untuk topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu 4 strategi setan. Nah, ini lumayan serem topiknya. Kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan lebih lanjutnya. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga semua pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kekuatan zahir dan batin dan istiqomah dalam menjalani kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Pagi yang berbahagia kini obrolan kita tentang 4 strategi setan. Setiap ada lapal setan kok kayaknya konotasinya serem, horor gitu ya. Padahal saya kalau nonton di TV setan itu malah kadang cakep-cakep. Si manis jembatan Ancol itu cakep ya. Begini, bahwa pertarungan umat manusia berawal dari Nabiullah Adam alaihi salam dengan iblis laknatullahi alaih. Ketika iblis divonis salah, kemudian iblis dikeluarkan dari surga, iblis terima. Tapi iblis mengajukan beberapa permohonan. Permohonan pertama yaitu qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, 1, tunda kematian saya sampai datangnya hari kiamat. Makanya iblis, setan, jin, gendruwo, mak lampir, gerandong enggak mati-mati sampai nanti datangnya hari kiamat. Kemudian permohonan itu diterima oleh Allah. Qala innaka minal munzirin. Oke iblis, saya terima. Engkau enggak akan saya matikan sampai datangnya hari kiamat. Kemudian kedua, iblis masih mengajukan permohonan kedua. Yang kedua, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Tadi ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi,
Ya Allah, karena saya divonis salah, divonis sesat karena membujuk Nabiullah Adam dan istrinya, dan saya dikeluarkan dari surga, maka izinkan saya la'aq'udanna, untuk menggelincirkan mencari teman sebanyak-banyaknya nemenin saya nanti di neraka. Itu pun diizinkan oleh Allah. Kemudian iblis memaparkan tekniknya dia atau strateginya dia untuk menggelincirkan manusia itu. Apakah ditakut-takutin dengan wajah serem? Enggak. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini taktiknya iblis di ayat yang ini, ayat yang ke-17 dari surah Al-A'raf. Kata iblis begini, tsumma la'atiyannahum, kemudian pasti aku tak akan kenal lelah. Istiqomah. Iblis itu istiqomahnya luar biasa. Lah kalau kita istiqomahnya naik turun, iblis itu semangatnya enggak pernah kendor. Pokoknya gas terus, enggak pernah direm. Nah, itu iblis. Kata iblis apa? La'atiyannahum mim baini aidihim, saya akan menggoda manusia itu dari arah depan. Dari depan. Dari depan ini maksudnya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir mengutip ucapan Abdullah bin Abbas, seorang mufassir yang langsung didoakan oleh Rasulullah. Menggoda dari arah depan itu maksudnya adalah menanamkan keraguan dalam manusia ini, apa benar akhirat itu ada. Orang mulai ditanamkan was-was keraguan, apa iya nikmat kubur, siksa kubur, pahala, dosa, surga, neraka, mahsyar, itu semuanya ada. Kalau ibu ditanya siksa kubur sama nikmat kubur itu beneran ada? Udah pernah ngerasain? Lo kok bilang ada? Rukun iman. Nah, kok yakinnya alasannya apa? Kalau ditanya alasannya kok yakin bahwa nikmat kubur, siksa kubur, pahala dosa yakin ada? Bentuknya kayak apa? Enggak kelihatan, tapi pernah ngerasain. Loh kan, bingung kan ya? Kalau sampai bingung itu berarti bujuk iblis, rayuan iblis, taktik iblis yang pertama udah masuk. Apa iya ya surga neraka itu ada? Kalau ada sekarang di mana tempatnya? Alamatnya di mana? Di map ada enggak? Di map surga Firdaus gitu dicek, ketemu enggak? Orang yang pertama taktik iblis itu mulai ditanamkan keraguan tentang adanya akhirat. Akhirat itu mulai orang meninggal kemudian dibawa ke kuburan, masuk ke alam kubur. Kuburan dan alam kubur itu beda. Orang kalau sudah mulai ragu dengan itu, ngapain saya sholat? Ngapain saya zikir, saya wirid? Wong nanti kalau sudah meninggal selesai enggak ada urusan apa-apa. Itu taktik iblis yang pertama udah mulai masuk, yaitu mengacaukan pemikiran orang, keyakinan orang tentang akhirat. Lah kalau kita ditanya pahala, surga, neraka semuanya ada. Dari mana kata tahu? Dari Quran. Malaikat semuanya kan gaib, kita nggak pernah ketemu kan? Lah iya, tapi kan nggak pernah ketemu. Lah dari mana kata kita yakinnya? Dari Quran. Quran bilang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil, bahwa apa yang ada di dalam Quran yang disampaikan oleh Quran la raiba fihi, kita enggak boleh ragu, termasuk pahala, dosa, alam kubur, siksa kubur, malaikat, surga, neraka, semuanya adanya di Quran. Untuk meyakinkan itu ya makin mantapkan belajar Al-Quran. Itu taktik yang pertama. 2 dan 3 dan 4 insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan 4 strategi setan. Tetap di Ngopi Yuk.
Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita buka untuk lebih lanjut penjelasan terkait dengan 4 strategi setan, sebelumnya akan dibuka terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anis mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengimani hari akhirat yang itu belum terjadi? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati Pak Ustadz, mau nanya bagaimana agar kecintaan kita terhadap dunia membawa bahagia dunia akhirat. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama dari Ibu Anis, bagaimana cara mengimani hari akhirat yang itu belum terjadi? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Siswati, bagaimana agar kecintaan kita terhadap dunia ini membawa bahagia dunia dan juga akhirat? Silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV. Yang pertama, akhirat belum ada, kok kita percaya? Lah terus caranya supaya tambah yakin gimana? Kan gitu ya? Nah, kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, sebagai muslim, orang yang Islam, ada istilah rukun iman, ada istilah rukun Islam. Kalau yang rukun iman yang 6, ini 5, ini 1, ya 6 ya. Lah iya kan? Itu 99% bagi kita semuanya gaib. Dari mana kita percaya adanya yang rukun iman yang 99% bagi kita gaib? Ya tadi di segmen yang awal saya sampaikan, kita taunya itu dari Quran. Rukun iman yang pertama, iman pada Allah, Allah Maha Gaib. Iman pada malaikat, malaikat ya gaib. 3, iman pada Rasul apa kitab? Kitab apa Rasul? Ayo kan? Ayo. Kitab. Kitab yang wajib kita imani 4, Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Yang 3 bagi kita gaib, cuma tinggal Quran yang nyata. Lah dari Quran itulah kita mengimani semuanya itu tadi. Dari Quran yang masih nyata buat kita ada, walaupun kadang bacanya berapa lama sekali? Apa nunggu diundang yasinan? Loh enggak loh yo. Jangan sampai orang Islam ngakunya Islam ketika akad nikah aja mas kawinnya seperangkat alat sholat, mosok baca Qurannya kok jarang-jarang, malulah. Dari Quran itulah kita akan tahu, oh ternyata Allah menciptakan ada makhluk namanya malaikat, walaupun kita belum pernah ketemu. Kalau ketemu malah bahaya, wong paling kita ini ketemunya sama Israel. Ketemu Jibril nggak mungkin, ketemu Mungkar Nakir ya ntar. Nah iya kan, ntar kalau udah habis ketemu Israel tuh langkah berikutnya insya Allah ketemu Mungkar Nakir. Udah apal pertanyaannya Mungkar Nakir? Apal, berarti udah siap, ya udah jalan duluan dah. Habis itu percaya dengan hari akhir alias kiamat. Kapan kiamat belum terjadi? Kalau lamaran mas sering, dulu katanya 12. Pernah dengar kan dulu? Bahwa kiamat itu akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Udah 12 tahun yang lalu, berarti pas 12. Pas ini juga 2 bulan 12. Ini jangan-jangan terjadi lagi. Konon katanya kiamat itu hari Jumat. Tuh kan tinggal sehari lagi. Lah iya. Semuanya masih misteri, tapi kita percaya karena yang mengabarkan Al-Quran. Kalau cerita tentang kiamat, ayatnya saya yakin ibu-ibu pada apal, Al-Qari'atu mal-Qari'ah dan seterusnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Pada apal ya? Idza waqa'atil waqi'ah.
Udah, ntar kalau sampai 96 kelamaan. Durasi. Tentang bagaimana kiamat Quran sudah menyampaikan, tapi kapan datangnya? Wallahu a'lam. Rasul orang yang paling dekat dengan Allah, ketika ditanya pun beliau nggak pernah jawab bahwa kiamat itu terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, enggak. Tapi kalau tanda-tanda udah dikasih tahu. Lah kenapa kita percaya? Karena yang mengabarkan Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Lah strategi setan yang pertama adalah menanamkan keraguan tentang adanya hari akhir. Lah kalau orang udah mulai ragu-ragu berarti setan udah masuk. Berarti orang itu kesetanan. Nah iya kesetanan namanya, udah masuk. Taktik yang satu udah masuk. Taktik yang kedua, wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Kalau tadi kan dari depan. Dari depan itu artinya orang mulai tanamkan ragu tentang akhirat. Dari belakang orang mulai dibisiki tentang kecintaan terhadap hidup dunianya. Sekarang nih, orang yang mulai cinta banget dengan harta bendanya sehingga untuk dikeluarkan abot alias berat. Kalau mau sedekah masukin, enggak masukin, wah sayang 10.000 bisa buat beli seblak, enggak jadi lagi, masuk lagi. Kalau udah mulai ragu, mulai pelit untuk bersedekah, berarti udah taktik kedua mulai masuk. Lah lalu bagaimana agar kecintaan kita terhadap harta kita itu membawa bahagia saat ini dan nanti juga di akhirat. Orang itu kadang ia berprasangka bahwa dia akan bahagia kalau banyak duit. Tapi nyatanya orang banyak duit ada yang bunuh diri karena kebanyakan duit. Orang nyangka kalau dia terkenal akan bahagia. Nyatanya banyak orang terkenal populer malah akhirnya stres, bunuh diri. Lah terus bahagia itu yang bagaimana? Bahagia itu artinya orang yang bisa menikmati yang dikaruniakan oleh Allah. Itu yang bahagia. Kita kalau lagi makan sambal terong nggak usah bayangin sop iga. Nanti sambal terong nggak enak. Lah iya, kalau kita makan sambal terong nggak usah bayangin sop iga. Ini nanti nggak enak. Orang yang bahagia itu bisa menikmati yang ada di depannya itu loh. Enak ini. Lah iya, jangan bayangin yang lain. Kita punya uang 10.000, nggak usah bayangin 10 juta. Nanti nggak bahagia. Lah bahagia itu kita dikasih 10.000 ya alhamdulillah, 10 juta ya alhamdulillah, apalagi 10 ember. Apalagi. Lah supaya harta kita ini membawa bahagia, membawa dunia dan akhirat, dinikmati. Dinikmati itu maksudnya gimana? Ya swayanya sodakoh. Nah insya Allah juga ada lagi. Wong kita nggak pernah bikin duit nyatanya nggak habis-habis kok ya. Ya kalau malah bikin sendiri nggak laku, tangkep sama polisi, melanggar undang-undang. Dan kalau perlu nanti kalau mati duitnya jangan ditinggal, bawa. Tapi bukan fisiknya, manfaatnya. Kan ibu apalkan ketika orang itu meninggal semua amalnya putus kecuali 3. Salah satunya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu yang paling tinggi nilainya adalah yang untuk membiayai keluarga. Kalau keluarga udah cukup baru kanan kiri tetangga, saudara, masjid, musola dan lain-lain. Jangan sampai nyumbang masjid getol, listrik di rumah tokennya ngik ngik ngik. Itu kata orang mah biar tekor yang penting. Bukan begitu. Jadi untuk harta kita biar membawa bahagia dunia akhirat dinikmati. Udah. Kalau disimpan terus malah kadang jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Usai jeda kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan 4 strategi setan. Tetap di Ngopi Yuk.
Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen terakhir ini kita akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan strategi setan, tadi sudah 2 yang disebutkan, beserta juga dengan rangkumannya. Silahkan Pak Ustadz. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, 4 strategi setan. Yang pertama adalah dari depan, yaitu menanamkan ragu tentang akhirat. Dari belakang menanamkan cinta berlebih terhadap dunianya. Kemudian wa an aimanihim, dari sebelah kanan, yaitu menanamkan rasa malas untuk berbuat baik. Orang kalau mau buat baik itu rasanya berat. Entar ah. Itu berarti orang udah kesetanan. Dari kanan. Bukan dari orang sebelah kanan kita loh ya. Bukan. Artinya taktik setan nyerang kita dari sebelah kanan itu, orang mulai males untuk berbuat baik. Jam 3 mata melek, udah melek, tapi diajak bangun berat. Melihat jam, baru jam 3, lah merem lagi lah. Begitu merem ada azan, baru azan, merem lagi. Dikit di musola, di masjid sallallahu alaihi Muhammad, baru bubaran. Merem dikit, jam 7. Kirain duha, ternyata subuh. Suaminya sampai pede, ya Allah, istriku semenjak ngaji di Sinpo jam 7 udah duha. Kebetulan suaminya lewat sambil bikin kopi. Loh, sami Allahu liman hamidah, rakaat kedua kok duhanya pakai angkat tangan. Ternyata kuno, subuh kesiangan. Wa an aimanihim, dari sebelah kanan. Ini artinya setan mulai menanamkan kemalasan kita untuk berbuat baik. Kemudian yang keempat, strateginya adalah wa an syama'ilihim. Al-A'raf, surah Al-A'raf, Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 17. Yaitu dari sebelah kiri, yaitu orang mulai ditanamkan cari-cari alasan pembenaran dari kesalahan yang dia lakukan. Salah, dia salah, itu tahu salah, tapi dicari-cari pembenarannya. Umpamanya tadi jadinya subuh awan-awan, alias sholat subuhnya jam 7, kemudian udah tahu kan ini salah, kemudian enggak apa-apa kalau cuma sekali mah, pembenaran. Orang mulai cari-cari pembenaran dari kesalahan yang dia lakukan. Enggak apa-apa, cuman sekali. Besoknya lagi, ya sekali ini enggak apa-apa lah. Allah maha tahu, Allah maha pengampun. Umpamanya lagi jalan-jalan, Bu enggak sholat. Enggak, kan sholat udah tiap hari. Jalan-jalan kan jarang-jarang nih mah. Nah, akhirnya cari pembenaran. Artinya setiap kesalahan yang ia lakukan, ia bukan nyari cara untuk supaya membenarkan dandani, tapi malah nyari dalil, nyari alasan supaya kesalahannya itu berlanjut dengan cari alasan pembenaran itu tadi. Umpama. Nah kebetulan ibu lagi nyuci baju suami, kebetulan kok di celana ada, ini apa ini? Begitu di tangan dimasukin ada 300.000, ibu pulangin apa kantongin? Nah, mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta, duit yang di celana suami itu ketika ibu mau nyuci kok nemu itu, lapor ke suami apa diem-diem? Umpama dikantongin, kalau dilaporin kan itu cara yang benar. Kalau dikantongin terus diem-diem, dia cari pembenaran. Enggak apa-apa kan duit suami, duit istri. Itu namanya pembenaran. Nyari cara supaya kayak-kayaknya bener. Kan prinsip perempuan duit suami adalah duit istri. Kalau duit istri duit. Nah, wes pokoknya dipek bener dewe. Lah iya, enggak bakalan salah ya, enggak bakalan salah. Pokoknya perempuan itu satu enggak pernah salah, kedua kalau salah kembali ke pertama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, 4 strategi setan.
dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dari depan nanamkan ragu tentang akhirat, was-was tentang akhirat bener apa enggak. Yang kedua dari belakang cinta berlebih terhadap dunia sehingga timbul sifat bakhil dan pelitnya. Sebelah kanan mulai berat untuk melakukan amal soleh, kebaikan. Kebaikan itu sifatnya banyak. Dari sebelah kiri orang mulai nyari-nyari pembenaran dari kesalahan yang dia lakukan. Semoga kita semua terhindar, terjaga dari taktik dan strategi setan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.